Demikian, mudah-mudahan kita semuanya mengerti bab sedekah, kita mengetahui riwayat dan manaqib, bahkan semua ditolak bala dan musibahnya. Bahkan sedekah itu menjadi 700 kali lipat besarnya. Ibarat orang sedekah itu menanam 1 biji benih, maka keluar 7 tangkai. 7 tangkai itu 1 tangkai mengeluarkan 100 daripada biji. Berarti 1 perbuatan baik 700 dari pahalanya, dan melewati jembatan Sirat secepat halilintar dirindukan surga. Sedangkan yang bakhil diharamkan masuk surga. Maka dengan demikian, untuk itulah bagaimana mau kita berbuat baik, bagaimana kita akan diangkat derajatnya, bagaimana mau naik pangkatnya, bagaimana mengangkat kemuliaannya, bagaimana mau naik lagi rezekinya, sementara dia mementingkan keluarganya daripada orang lain. Maka itu tidak perlu diingat-ingat, karena itu sebagai hamba manusia yang sudah tertutup mata hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa bab sedekah itu merupakan yang demikian hebatnya, dasarnya, kemuliaannya. Bahkan setiap manusia mengaguminya, dan setiap malaikat bangga kepada dirinya, dan dia sendiri dapat pujian dari Allah Rabbul Alamin. Maka dengan demikian, itulah orang-orang yang sakha, pemurah itu. Maka dengan demikian ada satu riwayat lagi untuk menutup pengajian kita, agar kita betul-betul menanamkan itu, ya, agar kita jangan berkepentingan, jangan punya niat lain. Itu haknya Allah, bukan hak manusia. Kalau ingin tambah rezekinya, maka kalau kita sempit, kita sepi rezekinya, kata Rasul SAW, pancing dengan sedekah. Jangan waktu ada saya sedekah, semua orang bisa. Saat nggak ada kita sedekah, ini orang yang hebat, karena belum dikasih saja dia sudah sedekah. Bagaimana nanti kalau beri rezeki banyak, pasti nggak lupa sama Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, satu riwayat, ada satu alim dimintai tolong terkaya di negeri Syam, yang mana kayanya di India ternyata ada orang kelaparan satu negeri itu. Maka dibantulah dengan 500 ton yang namanya gula. Jadi waktu itu telat gulanya, nggak bisa ngirim, akhirnya pakai kapal dari Gersam ke India. Ngirim surat, perwakilannya di sana, si Habib tadi ini mengirim. Begitu sampai sudah 2 minggu, 1 bulan, ada berita bahwa gula belum sampai di India. Karena ditanyakan, gula yang ada dinaikin sama Habib tadi ini, gulanya tadi itu terdampar dan pecah kena ombak, tenggelam. Tersenyum Habib ini tadi, tidak akan pernah terjadi barangku kena musibah. Kenapa engkau begitu? Aku tidak pernah tidak percaya kepada baginda Nabi SAW. Sebab orang sedekah itu pasti jauh dari bala, jauh dari musibah. Apalagi saya memberikan orang fakir miskin dan uangnya halal. Tidak benar, di sana tidak masuk yang namanya beras 500 ton itu, kapalnya tenggelam. Maka setelah selidiki, coba kamu tanyakan lagi, tidak akan terjadi. Senyum Habibnya, barang saya masih ada, bukan tenggelam. Ternyata Allah Ta'ala menyelamatkan 500 ton tadi berasnya itu, yang namanya gulanya itu tidak apa-apa. Jadi pada waktu di pelabuhan, ternyata yang dimuat itu bukan gulanya si Habib, bukan berasnya si Habib, tapi orang lain. Disalahkan sama Allah karena kapalnya akan tenggelam. Maka diperiksa, ternyata barangnya masih ada. Benarkah? Pernahkah baginda Rasul SAW itu menipu kita? Pernahkah Rasulullah itu mengatakan dusta? Pernahkah Rasulullah itu menjanjikan dusta?
kita yang berdusta, kita yang tidak yakin, kita yang tidak tahu, kita yang sangat pelit, sehingga kita tidak tahu bahwa terus-terusan kita akan menderita kemiskinan dan kekurangan. Maka sifat itulah dibuang jauh-jauh, kata Habib tadi. Buktinya barang saya masih ada di muat kapal yang kedua. Selamatlah barang itu sampai ke tujuan, di mana mereka bisa menerima dan bisa merasakannya. Bahkan langsung tidak ada 40 hari Habib mendapatkan langsung rezeki sebanyak 500 ton kali 10. Langsung Allah menggantikan yang 50 ton itu jadi 500. Sebab apa? Kemurahan itulah sifatku, kedermawanan itu adalah sifatku, dan hambaku yang yakin dan iman yang ada pada tempatku, yang tidak melakukan itu bukan golongan Nabi Muhammad SAW, bukan golongan orang-orang yang beriman, bukan golongan yang takwa, karena dia sudah terjebak dalam hawa nafsunya. Maka itulah kita semuanya, mudah-mudahan ya, kalau kita punya 10.000, 5.000, maka orang yang kaya raya itu dibandingkan dengan orang yang punya hasil 200.000, itu yang masuk orang 200.000. Kemarin saya melihat orang yang datang dari Wali 9, dia 2 tahun kepingin ke Wali 9, jadi menabung itu 2 tahun. Kalau kita mungkin nabung untuk beli rumah atau beli sepeda motor. Ini orang Kalimantan yang berjumlah 220 orang kemarin datang ke tempat kita. Saya tanya persatu, ada yang tukang, ada yang tani, ada yang jual sayur. Itu nabung 2 tahun, cita-cita karena naik haji tidak bisa, ingin berangkat ke Wali 9, ongkos cuma 2,5 juta, itu nabungnya 2 tahun. Saking kepingin dia untuk ziarah ke Wali 9, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan dagangannya, hanya ingin melihat dan berziarah ke Wali 9 sampai 10 hari. Sesudah itu datang hall ke tempatnya Guru Sarwani Hamdan Bangil. Begitu saya melihat, apakah masih ada sisa dari uang untuk pulang? Sama sekali tidak ada ongkos. Kami hanya bertawakal kepada Allah. Selama kita berjalan menuju ke wali Allah, walaupun kita nggak ada uang, pasti Allah akan memberikan rezeki kemudian di hadapan kita, yaitu sampai tidur di tempat kita. Pulang langsung dengan gembira, dengan puas, semua apa yang diinginkan. Sampailah ziarah ke Wali 9, sampailah di hadapan guru, sampailah dia datang ziarah lagi ke hal. Sedangkan yang di kota tidak akan pernah tahu, walaupun dia punya mobil dan kendaraan, tidak akan pernah memikirkan seperti itu. Ini contoh. Maka kelak orang yang demikian itu pertama kali yang jadi imam di surga, karena dia tidak mampu, tetapi dia punya cita-cita, tidak lain dan hartanya bukan untuk bangun rumah, bukan untuk beli sepeda motor, bukan untuk ini, tetapi untuk ziarah kepada wali-walinya Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Punya 10.000 bagi 5.000, punya 20.000 kita kasih 10.000. Tidak usah sama guru, sama orang lain. Ini nanti depan guru ngasih, tapi sama orang lain gak ngasih, itu riya. Maka demikian pekerjaan dan perbuatan, sembunyikanlah segala kebaikan itu. Yang penting menolong bagi orang-orang yang lain yang membutuhkan. Sungguh tangan yang di atas lebih utama dari tangan yang di bawah. Mudah-mudahan bab sedekah ini membuat kita lebih mantap dan hebat lagi untuk melaksanakan tentang keyakinan janji-janji Allah yang tidak akan mengurangi sekecil apapun dari kerajaan Allah dan rezeki Allah. Semua akan dijamin insya Allah. Agama aman, dunia aman, akhirat aman, selamat juga dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.